Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, anak-anak, kita bertemu lagi nih di Kultum kali ini dengan Bapak dan kakek selamat dunia dan akhirat. Aduh. Iya. Oke, kakek selamat. Alhamdulillah ya, kemarin kita udah berpuasa, nikmat ketika berbukanya ya. Ketika berbukanya nikmat sekali, walaupun hanya dengan kurma dan air putih. Iya, betul sekali ya. Dan juga kita sudah Idul Fitri ya, sholat Id, halal, maaf-maafan, halal bihalal. Ada nih, ada istilah namanya halal bihalal nih kayak. Iya, halal bihalal ya, bukan haram biharam. Masa haram biharam. Iya, tapi betul juga sih, mungkin lawannya haram biharam, makanya nggak dipakai tuh yang namanya haram biharam. Iya, dipakainya halal bihalal ya. Iya kakek, karena namanya halal itu kan ibarat makanan halal, berarti bisa dimakan ya. Bihalal, mungkin halal itu bukan mungkin ya. Iya, pastinya itu suatu kebaikan halal teh. Iya benar, suatu kebaikan. Kebaikan dengan kebaikan, halal bihalal, kebaikan dengan kebaikan, mungkin gampangnya seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah kita harus dibersihkan hati kita ya, agar kita menjadi seorang muslim yang selamat dunia dan akhirat ya kakek ya. Iya betul ya. Istilahnya dulu pernah dijelasin, itu namanya kolbun salim. Iya, hati yang selamat, hati yang bersih ya. Karena yang dibawa itu bukan harta kita nanti setelah kita meninggal, bukan anak ataupun jabatan, ataupun kita misalnya jadi wali kota, presiden, bahkan jadi kepala keluarga ya, itu akan ditinggalkan. Tapi yang akan yang akan dilihat oleh Allah adalah hati yang bersih ya kakek. Iya betul, yang istilahnya dulu kolbun salim. Iya, oke, hari ini nih kakek, kita akan kultum. Kita harus mengucapkan bismillah ya, bareng-bareng ya, anak-anak di rumah. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan juga kita ucapkan sholawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke ya. Nah, kultum kali ini judulnya halal bihalal. Iya kakek, betul, halal bihalal. Oke. Jadi kenapa setelah Ramadan ya kita banyak mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dimaafkan dosa-dosa kita. Tapi nah ini ada dosa-dosa juga atau kesalahan-kesalahan kita dengan orang lain nih kakek, yang ini sangat berbahaya. Oh gitu ya. Iya, mungkin lebih berbahaya daripada meninggalkan sholat fardu. Oh berarti meninggalkan sholat fardu itu boleh aja, nggak berbahaya? Oh berbahaya juga, tapi ini tidak sempurna ini kalau melakukan ini ya. Melakukan apa itu? Nah ini diceritakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau Abu Hurairah pernah berkata nih anak-anak, dikatakan pada Rasulullah SAW ya, berkata Abu Hurairah pada Rasul, ya Rasulullah ya, inna fulanah takumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini ada fulanah, seorang wanita ya, fulanah itu ya, rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Ada tapinya nih kakek. Apalagi sedekah, suka sholat, menolong kebaikan, apalagi yang dikerjakannya. Nah ini
satu hal yang disayangkan dia kerjakan. Ya, apakah itu? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, kakek. Oh gitu ya, menyakiti hati ya. Iya, menyakiti hati dengan lisannya. Dan ini yang dikatakan Rasul selanjutnya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maka Rasul berkata tuh ya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dari dia, ya. Tidak ada kebaikan dari apa yang sudah dia kerjakan. Hiya min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Tuh kakek ya. Oh gitu ya, jadi yang sholatnya, puasanya, sedekahnya itu tidak bisa membawanya ke surga ya. Iya kakek, gara-gara itu semua akhirnya dia jadi penghuni neraka, kakek. Tuh ya. Nah, mumpung halal bihalal ini ya, momen yang tepat, maka kita harus saling maaf-maafan. Iya, betul ya. Nah gitu kakek ya. Jadi nggak diterima tuh, malah membuat si yang tadi wanita tadi malah masuk ke neraka, padahal dia rajin melakukan ibadah dan kebaikan. Iya, berarti kita harus memanfaatkan ini nih, halal bihalal, saling maafkan. Ya, kalau gitu kakek juga walaupun nggak ketemu orangnya, mungkin ada teman yang kita tidak sempat bertemu, dan kita ingat pernah buat salah sama kita, ya kita juga maafkan lah ya. Iya, paling bagus ya kalau dia ada di sekitar kita, kita segala maaf-maafan ya. Nah itu penting ya kakek. Dan ini ada lagi nih, satu lagi cerita nih ya, masih tadi yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, kakek. Seperti apa itu? Nah, qalu, dan para sahabat berkata lagi nih ya. Ada sahabat lain yang berkata, wa fulana tusallil maktubah, ya. Ada lagi nih seseorang ya mengerjakan sholat wajib ya, wa tasaddaqu bi athwar, dan bersedekah dengan sedikit potongan keju ya, karena dia mungkin tidak terlalu memiliki banyak rezeki ya, tidak kaya gitu, jadi hanya sedikit potong keju. Wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun, jaga lisannya, tidak pernah menyakiti seorang pun. Nah ini beda cerita ya. Terus bagaimana tuh jadinya? Nah, jadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada seseorang yang seperti ini ya kakek ya, hiya min ahlil jannah. Tuh, dia adalah ahli surga. Tuh, yang ucapannya gatel pengen menghina ditahan, tidak pernah menghina orang lain, meledek orang lain, mencemooh orang lain, walaupun memang orang lain itu salah kepada kita, ditahan. Maka tadi kata Rasul adalah hiya min ahlil jannah, dia adalah ahli surga ya. Jadi di kultum kali ini ya, yang judulnya halal bihalal, dan dari kisah tadi hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya, itu mengatakan, dan ini boleh ditulis ya oleh kalian, seorang muslim ya, tulis, seorang muslim yang rajin sholat malam, gemar puasa, mengerjakan kebaikan dan bersedekah,
tetapi sering menyakiti hati orang lain, maka tidak ada kebaikan untuknya dan dia termasuk penghuni neraka. Yang kedua, oke, bisa ditulis. Yang kedua, seseorang yang rajin sholat, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan lisannya dijaga tidak menyakiti seorang pun, maka kata Rasul, dia adalah penghuni surga. Tuh, ya. Maka anak-anakku sekalian, yang terakhir ya, ketika kita menjadi orang yang benar pun ya, ketika kita menjadi orang yang benar, ketika kita benar dan menasehati orang lain, dijaga dalam nasihat tersebut, pikirkan jangan menyakiti hati orang tersebut. Ya, contoh, ada teman yang tidak sholat, ya, langsung kita ngomong, kita bicara ke dianya, bukannya sholat, dasar males, calon neraka. Nah, atau apapun yang omongan yang malah bukan merubah dia jadi sholat ya, karena sama nafsu teh ya. Iya ya, tadinya mah maksud baik ya, tapi tujuannya tidak dapat ya. Orang itu bukannya jadi benar, tapi orang itu malah jadi benci mungkin sama kita. Nah itu ya, jadi dalam kita nasehatin orang itu juga dipikirkan ya, jangan sampai menyakiti orang lain. Sekiranya kita tidak mampu, mungkin cukup doakan saja agar dia memperoleh hidayah ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain dengan gampang ya. Rasul pun mengubah orang lain, mengajak kebaikan itu pelan-pelan, nggak pernah sekaligus jebret gitu ya kakek ya. Iya ya, betul juga ya. Iya, nah itu dia ya. Makanya kita pentingnya belajar ya, belajar cara berbicara, adab sopan santun tuh seperti itu ya. Oke. Nah mungkin itu saja ya anak-anak. Ada dua hal yang kalian catat di kultum kali ini, mengantarkan halal bihalal kita. Kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti orang, dan kita harus selalu minta maaf apabila salah, dan kita harus memaafkan orang yang salah. Karena al-insanu ma'al khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah lupa. Nggak mungkin ada manusia yang tidak pernah salah ya, dan tidak pernah melakukan dosa, dan tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah lupa kakek. Iya, apalagi kakek udah tua ya. Ya cucu-cucu, kalau kakek punya salah maafin ya, kakek maklum nih udah tua. Iya. Oke, itu saja mungkin dari kita ya kakek ya. Iya, makasih ya cucu-cucu ya. Maafin kakek, maafin juga bapak ya, dan maafkan juga seluruh guru-guru, karyawan, penjaga sekolahnya, satpam yang ada di SD Pertiwi. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di halal bihalal ini kita bisa saling kasih sayang, memaafkan, dan di refresh kita, menjaga lisan kita. Itu saja di halal bihalal kita dan di kultum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah cucu-cucuku, kakek sayang kalian.